Salve sahabat muda channel Aku Katolik semuanya. Pernahkah sahabat bertanya-tanya mengapa umat Katolik hanya menerima roti saja pada saat misa? Tapi sebelumnya dukung Aku Katolik channel dengan cara menekan tanda subscribe dan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan video-video Aku Katolik channel selanjutnya. Setiap hari Minggu, ketika kita ke gereja merayakan Ekaristi di hari Minggu, kita belum pernah menerima darah Kristus dalam berupa anggur. Bukankah seharusnya kita menerima tubuh dan darah Kristus secara utuh? Lalu mengapa hanya roti saja yang kita terima? Nah, untuk mengetahui jawabannya, berikut sejarah perjalanan mengapa kita menerima hanya tubuh Kristus dalam bentuk hosti, tetapi tidak disertai darah Kristus dalam rupa anggur saat misa. Kita harus pahami bahwa komuni dua rupa roti dan anggur dalam gereja Katolik merupakan kerangka tradisi yang terus berkembang sejak zaman gereja perdana. Pada zaman gereja perdana yang dikenal adalah perjamuan makan yang dikenal dengan istilah agape, di mana dalam perjamuan makan ini umat berkumpul setelah mendengarkan sabda lalu dilanjutkan dengan perjamuan makan roti dan minum anggur. Tradisi ini bukan tradisi asli Katolik, melainkan ini berakar dari tradisi bangsa Israel saat merayakan Paskah. Tradisi ini diadakan di ruang-ruang katakombe dan disesuaikan dengan budaya masyarakat pada zaman itu. Hal ini bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 7 atau Yohanes 20 ayat 19. Lalu tradisi agape berkembang pada perjamuan makan dilaksanakan Sabtu malam. Lalu tradisi agape berkembang pada perjamuan makan dilaksanakan pada Sabtu malam. Lalu pada hari Minggu pagi dilaksanakan perayaan Sabda. Setelah Kristen menjadi agama negara kira-kira pada abad keempat, tradisi perjamuan dilaksanakan pada hari Minggu pagi. Hal ini dikarenakan umat harus bekerja di siang hari. Pada abad keempat juga, hari Minggu dijadikan hari libur di wilayah Kekaisaran Romawi. Pada masa ini, perayaan Sabda dan perjamuan dilaksanakan bersama. Model perjamuannya kurang lebih sama seperti misa sekarang ini. Yang berbeda hanya terletak di rumusan doa-doanya mulai berkembang dan muncul rumusan doa syukur agung. Kemudian, pada abad ke-6 Ekaristi, mulai meriah dengan adanya tambahan nyanyian khusus, musik dan nyanyian Gregorian. Dan tambahan rumusan dalam ritus pembuka perjamuan dimulai disesuaikan dengan budaya saat itu. Pada saat itu yang tetap dipertahankan adalah makna roti dan anggur sebagai tubuh dan darah Kristus, masih tetap roti tak beragi dan anggur murni tanpa campuran apapun. Pada abad pertengahan ke-7 sampai dengan 16 Ekaristi mengalami perubahan, diantaranya ritus Romawi atau bahasa Latin menjadi wajib bagi gereja saat itu. Pada masa ini, peran imam menjadi sangat sentral dan umat menjadi lebih pasif karena doa dan nyanyian dalam bahasa Latin. Sedangkan tidak semua umat mengerti. Pada saat itulah muncul berbagai devosi untuk menunggu saat komuni. Pada saat ini juga panti imam dipisah dengan umat dan imam membelakangi umat. Umat hanya bisa melihat punggung imam dan saat imam mengangkat roti dan piala ada kode lonceng atau lonceng Mas Dinar. Karena tidak semua umat paham bahasa Latin. Pada masa ini, umat hanya menerima tubuh dan darah Kristus dalam bentuk rupa atau dalam bentuk hosti saja. Lalu mulai berkembang tradisi puasa sebelum komuni.
Tradisi gereja Katolik kembali berkembang setelah Konsili Vatikan kedua. Kita bisa merayakan Ekaristi dalam bahasa Indonesia. Imam kembali menghadap umat dan Ekaristi menekankan aspek komunion dalam keterlibatan umat. Ukuran roti mulai disesuaikan, tetapi tetap dengan ketentuan roti tak beragi dan anggur murni dipertahankan. Pada dasarnya, komuni satu rupa atau dua rupa itu tidak menjadi persoalan, sebab keduanya adalah sungguh tubuh dan darah Kristus yang perlu kita hormati dan kita santap, sehingga kita sepenuhnya bersatu dalam Kristus dan tubuh dan darah dalam roti dan anggur. Nah, itulah tadi perkembangan perjalanan tradisi Ekaristi dari masa gereja perdana hingga di masa sekarang. Semoga hal ini menambah wawasan para sahabat sekalian. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Salve.